Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Before saya start, saya pengen say Happy Chinese New Year teman-teman. So di video update kali ini untuk altcoinsnya kita bakal update 2 koin, yaitu the first one adalah seputar Jupiter ya. The first comment datang dari Syahrul Arafat. Iya benar ya, Syahrul Arafat 2161. Requestnya adalah Jupiter. Sebenarnya the first comment itu datang dari Kak Joseph ya, atau Ko Joseph, tapi beliau nggak ada request. Jadi kita lanjut langsung ke Syahrul dan melanjutkan update dari voting kemarin ya. Jadi kemarin itu Manta peringkat 1, kedua itu adalah Arbitrum. Nah ini kita mau review sekaligus Arbitrumnya. So teman-teman sekalian, tanpa berpanjang lebar kita langsung aja masuk ke dalam analisis untuk Jup. Ya Jupiter ini sebenarnya menarik ya. Kemarin kita sempat ngelihat sebetulnya ada possibility yang cukup menarik untuk dipertimbangkan. Namun tampaknya Jupiter di sini belum langsung mengkonfirmasi dan malah cenderung tertekan di saat market yang lain cenderung positif. Utamanya adalah ketika Bitcoin mampu retest sampai ke 48 ribuan something ya tadi saya lihat. Dan sekarang kalau kita ngeliat progress Jupiter itu seperti apa sih? Nah ini teman-teman pertimbangan ya. Jadi saya belum melakukan analysis secara fundamental lebih mendalam, but maybe nanti saya akan coba untuk consider ya untuk update seputar Jupiter starting dari fundamentalnya juga. Tapi di sini kalau buat teman-teman yang udah paham seputar fundamental daripada Jupiter, kita bakal bahas peluangnya dari perspektif price actionnya dulu deh. Ya, the first one yang saya notice di sini cukup menarik sebetulnya adalah bagaimana kemarin Jupiter itu sudah mampu take out falling wedge pattern. Jadi kita ngelihat di sini terdapat market structure shift yang sangat-sangat baik sekali, kemudian diiringi dengan proses retracement ya, di mana retracementnya itu sebetulnya sudah mencapai level golden ratio. Jadi sebenarnya sampai di tahap ini tuh nggak ada yang salah gitu ya, bahwa Anda misalkan ya melihat wah ini kayaknya Jupiter cenderung bullish nih kok. Gimana kalau misalkan retracement ini itu bisa ketahan dan akhirnya dia ngasih kita opportunity untuk dia bisa rebound gitu. Jadi kalau teman-teman pengen manfaatkan atau pengen long di Jupiter ya, sebenarnya ini adalah area yang menarik. Tapi teman-teman, saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang lain juga bahwa sometimes area aja itu nggak cukup gitu loh. We need something more than just area atau location lah. Kalau saya biasanya ya, entered based on location itu sebenarnya kalau menurut saya kurang cukup. Kenapa teman-teman? Anda butuh yang namanya timing. Nah, untuk posisinya Jupiter ya pada saat sampai di range ini, kalau teman-teman sekedar mau entered long langsung kayak set long, oke deh, kayaknya bagus nih long position, mungkin stop loss placement bisa di bawah low terakhir. Jadi untuk meminimalisir resiko seandainya harga pada Jupiter ini malah kembali turun gitu. Nah ini sebenarnya nggak ada masalah. Ada yang typical tradingnya seperti ini teman-teman. Jadi dia entered based on location. Namun ada pun yang sebetulnya lebih baik ya untuk dilakukan, yaitu memanfaatkan struktur lagi pada time frame yang lebih kecil. Jadi kamu lihat di time frame 1 jam udah bagus nih. Wah, dia udah create higher high nih. Ini pertanda yang cukup positif. Lalu sekarang dia pullback nih. Wah, oke nih. Berarti harusnya ini berpotensi menjadi higher low-nya dong. Kalau kita udah punya higher high, berarti kan ekspektasinya ada higher low. Permasalahannya adalah kalau teman-teman lihat di sini Jupiter after dia mengalami rejection, let's say kalian gunakan trend line. Ini pun dia belum berhasil reclaim trend line itu. Jadi technically secara struktur dia belum memberikan kamu konfirmasi ekstra. Ya, struktur yang ada pada time frame kecil. Ya, teman-teman perlu ketahui, biasa kalau kita ngelihat daily reversal, itu bermula dari mana? Semua mulainya dari time frame lebih kecil dahulu. Jadi yang kecil 1 jam misalnya ngasih kita konfirmasi bahwa oke ini dia reversal. Kemudian pelan-pelan dia pullback, tapi ada konfirmasi harga dia bisa mantul lagi. Nanti dari 1 jam pindah ke time frame yang lebih besar seperti 2 jam. Dari 2 jam pindah ke time frame 4 jam. 4 jam nanti mulai ngebentuk candlestick yang bagus, mulai ada bullish engulfing, mulai ada pin bar, mulai ada doji dan kawan-kawan. Kemudian pindah ke time frame daily, baru akhirnya terkonfirmasi dengan lebih baik lagi. Jadi kalau time frame daily itu kan berarti 24 jam ya teman-teman. 24 jam dibagi 4 jam ya sekitar 6. Berarti 6 candle 4 jam menggambarkan proses reversalnya. Sehingga time frame daily nanti teman-teman bisa lihat, wah ini ada bullish engulfing nih, powerful, strong banget, baru kalian decide untuk follow up.
Ya itu sebenarnya proses ya, dari time frame lebih kecil ke time frame lebih besar. Jadi ketika kita lihat oke, memang di 1 jamnya dia sudah ada validasi, sudah mulai bertahan di atas area Fibonacci, tapi teman-teman bisa tambahkan confluence-nya. Anda tambahkan informasi yang muncul pada time frame kecil seperti 15 menit, dan ternyata bahkan belum ada breakout gitu ya. Kalau kalian lihat ini masih rapi, dia bergerak dalam sebuah struktur yang bisa kita consider dengan istilah lower high lower low sequence ya. Masih lanjut dan masih bisa turun lagi. Ibaratnya per kondisi ini ya kita bisa kita katakan bahwa ya memang locationnya bagus untuk enter, tapi belum ada reaksi tambahan, dan reaksi follow up-nya membawa Jupiter malah cenderung terkoreksi lebih jauh. Nah ini jatuhnya jadi kayak fake out ya. Dia turun, kemudian dia ada breakout, kemudian malah jadi fake out. Nah fake out ini berarti apa yang terjadi kemarin adalah bertujuan untuk mengambil liquidity di market. Nah here's the good thing teman-teman, kalau kalian masih mau berencana untuk follow up Jupiter, ya ini pertimbangan yang saya bisa lihat saat ini, yaitu Jupiter berhasil bergerak di bawah SNR Major yang terbentuk pada pergerakan tanggal 6 Februari serta 7 Februari. Nah kalau teman-teman berencana untuk follow up, berencana untuk buy, berencana untuk mencari long opportunity, I think this is a good idea ya, dimana Anda harus menunggu hingga si Jupiter itu mampu reclaim area resistance tersebut. Jadi kalau misalkan resistance-nya sudah berhasil reclaim, nah teman-teman bisa cari setup berdasarkan break and retest scenario. Jadi harapannya adalah melihat Jupiter reclaim SNR-nya dulu, abis itu kalian cari long opportunity untuk bawa Jupiter istilahnya kembali nanjak gitu ya. Nah ini kalau misalkan belum terjadi, seperti yang tadi saya bilang, timingnya Anda butuhkan timing yang proper. Jadi kalau misalkan masuk dengan hanya location saja, saya rasa kurang cukup atau kurang ideal untuk terutama progres pergerakan Jupiter yang saat ini tendensinya time frame kecil seperti 1 jam itu masih kecenderungan bearish. Alright, mudah-mudahan cukup jelas di sana. Nah lalu teman-teman, kita mau bahas sedikit soal Arbitrum ya. Jadi ini adalah request dari Bro Syarul ya. Kita juga lihat, kalau Syarul tadi Jupiter. Maksudnya ini Arbitrum adalah dari yang di komen Telegram ya, bukan komen sih, voting lah lebih tepatnya. Nah teman-teman sekalian, Arbitrum di sini saya melihat sebenarnya ada peluang yang sangat menarik untuk di follow up. So kita bakal lihat dari perspektif time frame daily. Kita buka yang spot dulu deh ya, biar ada gambaran teman-teman. So the first thing yang kalian harus notice, Arbitrum semenjak dia listing di Binance ya, kita ngelihat memang harga mengalami retracement dan retracement sampai akhirnya satu titik dia berhasil mereclaim SNR ini menjadi supportnya. Lalu setelah itu perlahan-lahan Arbitrum mulai berpindah secara struktur menjadi kecenderungan bullish. Anda bisa lihat di sini dia create higher high, di sini dia create higher high, di sini dia create higher high, dan seterusnya. Terus menerus sampai di akhirnya satu titik, kalau teman-teman lihat dia juga mampu kembali create higher high. Nah, sampai di tahap ini sebenarnya kalau yang saya lihat di Arbitrum, dia hanyalah mengalami retracement saja. Lalu di time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat bahwa proses retracement tersebut juga mencangkup liquidity sweep sebelum akhirnya si Arbitrum mengalami reversal kembali. Nah, yang menarik adalah, ini kalau saya follow up ya bersama dengan teman-teman di advance group-nya, saya melihatnya Arbitrum itu sejak beberapa hari terakhir, itu kita sudah sampaikan bahwa saya juga ada experimental trade menggunakan perspektif time frame besar seperti daily. Dan yang saya pertimbangkan adalah menggunakan closing pada time frame daily yang membentuk bullish engulfing diiringi dengan doji candle di hari sebelumnya. Itu menjadi konfirmasi yang ideal bagi saya melihat bahwa Arbitrum mempertahankan SNR ini dengan baik. Mungkin untuk melihat lebih detail ya teman-teman sekalian, kita bawa kalian kembali ke time frame daily dan Anda bisa notice bahwa ini adalah resistance-nya lalu now become support. Jadi ya kita bisa lihat ya harga bertahan di level tersebut atau di range tersebut atau sekitar 1,7 dolar. Lalu setelah kita lihat dia berhasil mengalami reversal, sorry teman-teman, ya saya sendawa ya. Ketika dia pullback, ada proses membentuk yang namanya Three River Morningstar. Nah, disinilah saya decide untuk ini adalah opportunity untuk mencari long shot ya. Maksudnya
long shot aja, long opportunity pada Arbitrum dengan hanya mengandalkan bullish engulfing ini, time frame daily, ini experimental trade yang masih saya istilahnya masih saya uji coba ya. Nantinya tentunya ini akan saya jadikan sebagai informasi juga untuk saya sampaikan kepada teman-teman yang lain juga, in case kalian memang interested ya untuk tahu lebih jauh seputar strategi ini. Dan strategi ini mungkin lebih cocok untuk teman-teman yang tradingnya swing atau jangka menengah ke panjang. Nah guys, after close candle dalam keadaan bullish engulfing dan juga terbentuk 3 river Morningstar, saya decide untuk enter long position pada Arbitrum, dan posisi tersebut rencananya akan kita coba maintain semaksimal mungkin. Nah, apa yang terlihat pada saat ini setelah Arbitrum mampu mempertahankan SNR, saya melihat lagi bahwa Arbitrum selain dari tadi perspektif struktur ya, saya sudah jelaskan bahwa struktur dia create higher high, higher high, higher high, higher high, belum ada pullback sama sekali, hanya ada proses yang tadi saya sampaikan, yaitu liquidity sweep. Jadi kalau kita lihat di sini, ini liquidity sweep ya, mencoba untuk mengambil mungkin stop loss yang disediakan ya di bawah range price tersebut. Karena kalau misalkan teman-teman yang tadi seperti saya jelaskan pada video Jupiter ya, dimana ketika Anda seandainya, oh nih kita tahu nih ini adalah area demand nih. Wah ini kalau demand nih, ini harusnya berdasarkan teorinya kita bisa set long nih, open long position di sini, menempatkan stop loss di bawah low point daripada si buntut ini, atau bahkan di bawah low point ini, supaya lebih safe, supaya lebih aman. Ternyata apa yang terjadi teman-teman, bigger players tidak pandang bulu, disikat dulu stop lossnya, habis itu baru kemudian kita bisa lihat terjadilah proses reversal ya. Dan reversal di sini kita ngelihat secara market structure time frame 4 jam dia mengalami shifting. Saya hapus demand-nya, kita anggap di sini adalah liquidity sweep-nya, karena memang ada proses dia makan ya istilahnya low point tersebut sebelum dia benar-benar reversal. Kita lihat karena di sini harga sempat mengalami pullback, maka saya anggap ini adalah low point-nya. Lalu menjadi potensi demand juga. Setelah harga mengalami retracement, kita bisa lihat dia tertahan pada Fibonacci 0,618, kembali mengalami market structure shift pada time frame lebih kecil seperti di 1 jam, dan teman-teman lihat saat ini dia konsisten creating higher high, higher low, higher high, higher low, dan potentially higher high ketika dia break terhadap previous high point-nya. Ya, saat ini sedang berlangsung. Kita bisa lihat bahwa ini ada semacam descending broadening wedge pattern ya terbentuk di sana. Tapi kalau teman-teman mau simplify ya, Anda tinggal geser aja. Sorry teman-teman, Anda tinggal geser aja ininya. Ya, dan kita bisa lihat bahwa dia mampu create higher high, dia juga respect terhadap supportnya, dan sekarang dia sudah bergerak menuju ke resistance yang penting pada time frame sebelumnya atau pada pergerakan sebelumnya. Nah, bila mana ini berhasil di take out, ini artinya pada perspektif pergerakan time frame besar ya, seperti 4 jam, kita sudah mulai melihat adanya proses higher high, higher low, dan potentially untuk higher high-nya, di mana next target yang bisa dicapai oleh Arbitrum adalah di kisaran range 2,18 dolar ya, which is agak di atasnya lagi teman-teman sekalian. So that's gonna be the target. Kalau misalkan memang Arbitrum di sini bergerak aktif di dalam struktur ini dan tidak ada patah struktur sama sekali terhadap low point ini, maka sebenarnya kita bisa asumsikan bahwa Arbitrum itu masih siap untuk melanjutkan rally-nya hingga dia mencapai satu titik, yaitu di kisaran range price 2,18 dolar. Alright, nah teman-teman itu tadi saya sudah jelaskan ya, Arbitrum bias saya juga bullish. Kemudian Jupiter Anda butuh lihat dia reclaim lagi daripada si SNR-nya, which is itu menurut saya adalah kunci utama yang paling penting untuk si untuk Jupiter saat ini. So that's gonna be the update dari saya untuk teman-teman seputar altcoins-nya. Tomorrow ya, terutama pagi kita akan update lagi ke teman-teman untuk Bitcoin-nya, dan juga saya sekaligus pengen inform ke kalian bahwa planning kita untuk menggalang dana ya untuk charity webinar yang akan kita adakan pada tanggal 21 Februari itu sudah berjalan. Saya harus cek lagi, kayak 21 Februari bener ya teman-teman sekalian. Nah itu sudah berjalan, so make sure kalian registrasi di kolom deskripsi untuk ikutan. Sebenarnya ini free teman-teman, tapi kita coba untuk buat threshold minimumnya yaitu di $50.000 supaya teman-teman $50.000 supaya teman-teman di sini bisa ikut serta juga di dalam berbagi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sementara feedback dari kita adalah berupa informasi atau berupa materi menjelaskan tentang mekanisme, cara kerja pasar, dan
dan juga menjelaskan tentang likuiditas. Jadi secara nggak langsung kita bongkar cara bermain para whales. Alright, so God bless to everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys. Happy CNY.